Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah mensupport channel saya. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman yang telah mensubscribe channel saya, yang telah meninggalkan komentar, dan buat teman-teman yang telah menyukai video saya, di sini saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Nah, buat teman-teman yang belum mensubscribe channel saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang saya dapat dari salah satu teman subscriber saya. Buat teman-teman yang penasaran dengan kisah ini, tonton video saya sampai selesai. Kisah ini terjadi pada tahun 2015 yang lalu dan berlokasi di Jakarta. Kisah yang menceritakan pasangan suami istri yang bertahan atas kerasnya kehidupan kota Jakarta. Mereka yang berasal dari desa terpaksa merantau ke Jakarta dikarenakan diiming-imingi suatu pekerjaan oleh salah satu rekan mereka. Pasangan suami istri ini bernama Maman dan Anita. Mereka adalah pasangan yang baru saja menikah kurang lebih 6 bulan yang lalu. Latar belakang Maman dan Anita ini pun tidak jauh berbeda. Mereka sama-sama anak dari seorang petani di desanya. Jadi Maman ini menikahi Anita hanya berbekal cinta dan pekerjaannya sebagai petani yang mengolah lahan dari orang tua mereka. Walaupun sangat sederhana, namun kehidupan mereka ini sangatlah bahagia. Singkat cerita, pada suatu hari ketika Maman sedang berada di pasar mendampingi istrinya berbelanja, Maman berjumpa dengan temannya semasa SMP dulu. Gito namanya. Walaupun tidak terlalu dekat, namun Maman dan Gito ini saling mengenal. Gito yang terlihat berpakaian seperti orang kota yang sukses pun mulai mendekati Maman. Di sana Gito membicarakan kehidupannya di Jakarta. Dan sudah menjadi orang yang terbilang sukses lah di sana. Maman yang pada saat itu melihat Gito hanya berkata di dalam hati, "Ya Allah, jalan dan masa depan orang ini tidak ada yang tahu ya. Gito yang dulunya adalah anak yang sangat pemalas dan selalu membuat masalah di sekolah, sekarang bisa menjadi orang yang sukses." Jadi setelah cukup lama Gito dan Maman ini mengobrol, akhirnya Gito berpamitan sama Maman. Sebelum berpamitan, Gito meminta nomor HP Maman agar bisa tetap menjalin hubungan silaturahmi dengan teman SMP-nya itu. Dan akhirnya Gito pun pergi dengan mengendarai sebuah mobil sedan. Melihat itu semua, Maman pun merasa bangga dengan temannya itu. Jadi singkat cerita, pada suatu hari Gito pun menghubungi Maman
Ia ingin main ke rumah Maman dan bersilaturahmi dengan keluarga Maman di sana. Sesampainya Gito di rumah Maman, Maman menyambut dengan hangat temannya itu. Dari mulai menanyai kabar, sampai akhirnya Gito menawarkan pekerjaan kepada Maman di Jakarta. Jadi setelah Maman beberapa kali menolak ajakan Gito, akhirnya Maman menyetujui ajakannya tersebut. Dan Maman akhirnya pergi ke Jakarta dengan Anita istrinya. Untuk berangkat ke Jakarta dan hidup di sana beberapa bulan, Maman pun terpaksa menjual beberapa ekor sapi yang dimilikinya. Dan akhirnya Maman dan Anita pun sampai di Jakarta. Sesampainya Maman dan Anita di Jakarta, mereka langsung mencari tempat tinggal atau kontrakan yang tidak terlalu jauh dari stasiun kereta tempat mereka tiba di Jakarta. Setelah mencari beberapa waktu, akhirnya mereka pun menemukan sebuah kontrakan yang berlokasi cukup dekat dengan stasiun kereta. Namun kontrakan mereka itu berada tepat di samping rel kereta dan merupakan bangunan semi permanen. Besarnya pun juga tidak terlalu besar, hanya cukup untuk mereka berdua saja. Dan biaya kontrakannya itu sebesar Rp400.000 per bulannya. Dan memang sesuailah dengan kemampuan keuangan mereka. Dan mereka pun harus membiasakan diri dengan bisingnya suasana rumah padat penduduk dan juga kereta api yang hampir setiap saat melewati tempat tinggal mereka. Singkat cerita, Gito akhirnya mendatangi kontrakan Maman. Di sana Gito membicarakan pekerjaan yang Gito tawarkan kepada Maman. Gito menginformasikan bahwa dia akan membantu Maman untuk bekerja di kantor tersebut. Namun di sini Gito mengungkapkan kepada Maman bahwa dengan ijazah SMA yang dimiliki Maman, pekerjaan yang cocok dengan Maman adalah hanya sebagai office boy atau cleaning service. Dan Maman pun diminta untuk mempersiapkan dokumen untuk melamar pekerjaan. Dari mulai KTP sampai dengan ijazah SMA yang ia miliki. Nah, singkat cerita, setelah Maman melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan, akhirnya Maman diantar oleh Gito berangkat ke kantor yang mereka bicarakan. Lokasi kantor itu berada di sebuah ruko yang terlihat sangat sepi. Maman pun bertanya kepada Gito, "Gito, apa kita tidak salah alamat ini? Kok lokasi kantornya di tempat sesepi ini sih?" Dan Gito pun menjawab, "Iya Man, di sini hanya tempat untuk menerima lamaran dan wawancara karyawan yang baru saja." Dan Maman pun kembali bertanya kepada Gito, "Loh, kenapa bukan di kantor yang sebenarnya saja?" Dan Gito pun kembali menjawab, "Ya, sepertinya hal ini sudah menjadi kebijakan kantor, Man. Mungkin dikhawatirkan bisa mengganggu operasional kantor jika terlalu banyak orang yang datang untuk melamar pekerjaan. Ini pun sepertinya akan dibatasi jumlah orang yang akan melamar pekerjaan setiap harinya. Ya, kalau kita beruntung, kita bisa masukkan lamaran dan langsung wawancara dengan pihak kantor." Dan benar saja, ketika sampai ke lokasi kantor yang mereka tuju, di sana sudah ada sekitar 20-an orang yang sudah mengantri untuk memasukkan lamaran pekerjaan. Dan sesampainya di sana, Maman pun mengambil nomor antrian untuk memasukkan lamarannya. Gito pun kembali berkata, "Tuh kan benar kataku, ramai orang kan yang melamar, makanya mereka membutuhkan tempat khusus untuk menerima calon para pekerja baru." Dan Maman pun menjawab,
Iya, benar juga katamu. Dan akhirnya Maman pun duduk sambil mengantri menunggu giliran untuk dipanggil oleh seorang security yang menjaga. Dan setelah menunggu beberapa lama, akhirnya Maman dipanggil. Maman pun segera memberikan nomor antrian yang sudah Maman pegang kepada security dan langsung memasuki ruangan. Nah, di dalam ruangan ini Maman menjumpai seorang wanita. Wanita itu pun memperkenalkan dirinya dan menyebut namanya sebagai Gloria. Maman pun menyerahkan map yang ia pegang kepada Ibu Gloria. Setelah Ibu Gloria melihat dan membaca dokumen yang Maman bawa, dia pun berbicara kepada Maman. "Kamu mau melamar di posisi apa?" Dan Maman pun menjawab, "Ya, sesuai dengan ijazah yang saya miliki, saya mau melamar sebagai office boy di kantor ini, Bu." Dan lalu Ibu Gloria pun menjawab, "Oh, baiklah kalau begitu." Dan Ibu Gloria pun melanjutkan dengan mewawancarai Maman sampai selesai. Akhirnya Maman pun selesai diwawancarai dan diminta untuk menunggu hasil pengumumannya yang akan diberikan dalam beberapa hari ke depan. Singkat cerita, setelah 2 hari dari tes wawancara itu, akhirnya Maman mendapatkan kabar dari Ibu Gloria bahwa Maman tidak diterima di kantor tersebut. Mendengar kabar itu, pupuslah sudah harapan Maman untuk bekerja. Namun di sini Anita membesarkan hati Maman dan menyarankan Maman untuk dagang kecil-kecilan saja untuk sekedar membeli makan sehari-hari sambil menunggu masa kontrak rumahnya habis dan mereka kembali ke kampung untuk bertani dan membeli sapi kembali atas uang tabungan yang masih mereka miliki. Nah, jadi keesokan harinya tiba-tiba saja Gito ini datang ke kontrakan Maman dan menanyakan hasil dari wawancara tersebut. Dan di sini Maman memberitahukan bahwa Maman tidak diterima bekerja di sana. Gito yang mendengar hal tersebut langsung menawarkan bantuan untuk bicara ke bos kantor itu dan akan memastikan Maman bisa bekerja di situ. Maman yang mendengar itu pun seperti sudah pasrah dan bilang ke Gito, "Sudahlah, aku sudah tidak berminat dan akan kembali ke kampung saja. Lagian aku juga tidak betah tinggal di sini. Terlalu berisik dan kotor." Nah, mendengar hal itu Gito pun segera berkata, "Kau tidak malu apa, Man? Belum menghasilkan apa-apa sudah pulang saja. Apa kata orang tuamu nanti? Belum lagi tetangga-tetanggamu." Dan Maman pun kembali berkata, "Ya biarin ajalah orang mau berkata apa. Aku mau pulang saja deh." Dan Gito di sini kembali menegaskan, "Ingat orang tuamu, Man. Kau tidak malu apa, Man? Tinggallah barang sebentar lagi. Aku pasti akan membantumu. Dan aku yakin kamu pasti akan diterima." Nah, di sini Maman berpikir cukup lama. Dan akhirnya Maman memutuskan, "Ya udah deh kalau gitu, aku akan bertahan dulu di sini. Tapi aku minta tolong ya Tok, agar aku bisa keterima kerja di sana." Dan Gito pun kembali berkata, "Nah gitu dong, kamu harus optimis. Lagian kalau masalah tempat tinggal, jika kamu sudah punya uang dari gaji kamu, kamu bisa pindah ke tempat yang lebih baik lah. Ya udah kalau begitu aku pamit dulu ya." Nah, setelah Gito meninggalkan rumah Maman, selang 2 hari Gito pun kembali ke rumah Maman. Gito memberi kabar bahwa Maman bisa diterima kerja. Namun Maman harus membayar sejumlah uang.
Nah, Maman diminta membayar uang sejumlah 8 juta rupiah. Gito berdalih bahwa uang itu akan digunakan untuk mengganti dan membatalkan seluruh dokumen administrasi yang telah dikirimkan ke beberapa instansi terkait. Gito beralasan bahwa penggantian dokumen itu diperlukan karena nama yang telah terdaftar sebagai pekerja baru itu akan diganti oleh Maman. Setelah mendengar hal itu, perasaan Maman di sini campur aduk, di mana dia merasa senang karena sudah diterima bekerja, namun di sisi lain juga merasa resah karena uang yang diperlukan agar ia bisa bekerja sangat besar. Akhirnya Maman pun berbicara dengan istrinya dan pembicaraan mereka pun cukup lama sampai akhirnya terdengar Gito berbicara dari luar. "Kalau masih lama aku pulang saja, Man. Biar aku kabarkan ke Ibu Gloria bahwa kamu tidak jadi bekerja di sana." Nah, mendengar itu Maman pun semakin merasa tertekan. Hingga akhirnya terbersit untuk menggunakan sisa uang tabungannya yang ia gunakan untuk bertahan hidup di Jakarta. Setelah memohon kepada istrinya, akhirnya Maman pun menyanggupi untuk menyediakan uang tersebut. Dan Maman pun berbicara kepada Gito, "Baiklah Tok, aku akan menyerahkan uang yang dibutuhkan agar aku diterima kerja di sana. Namun tidak bisa hari ini ya, kau datang lagi besok dan aku akan menyerahkan uangnya kepadamu." Singkat cerita, keesokan harinya Gito pun datang lagi ke rumah Maman. Dan Maman pun menyerahkan uang yang memang sudah dia persiapkan. Namun sebelum menyerahkan uang tersebut, Maman berpesan kepada Gito, "Tolong Tok, segera kamu kabari aku ya, jika nanti aku sudah diterima kerja." Dan Gito pun menjawab, "Oke, kamu tenang saja Man, aku akan langsung kabari kamu begitu aku dapat kabar jika kamu diterima kerja." Dan tanpa berlama-lama, akhirnya Gito pun pergi dari rumah Maman. Maman dan istrinya hanya bisa berharap agar Maman segera mendapatkan kabar baik dari Gito dan bisa segera bekerja. Setelah 2 hari ditunggu, ternyata Gito belum memberi kabar. Maman pun akhirnya menghubungi Gito. Namun setelah berkali-kali dihubungi, handphone Gito masih juga tidak aktif. Maman pun mulai merasa risau, namun di sini Maman masih berpikiran positif. Ya mungkin saja sedang sibuk atau HP-nya sedang di-charger atau bahkan HP-nya sudah dicuri orang. Akhirnya keesokan harinya Maman pun kembali menghubungi Gito. Dan sampai akhirnya Maman dan Anita pun berkesimpulan bahwa uang mereka ditipu oleh Gito. Uang yang telah mereka serahkan sebagai syarat untuk diterima bekerja rupanya sudah dibawa lari oleh Gito. Harapan mereka pun hancur. Mereka hanya bisa bersedih sambil meratapi nasib karena telah ditipu oleh Gito. Dan semenjak kejadian itu, Maman pun mulai bekerja serabutan untuk menghidupi keluarganya. Anita pun di rumah saat itu membuka warung kecil-kecilan dengan menjual gorengan dan snack ringan. Dan akhirnya Maman pun mulai mencoba mencari nafkah dengan menjadi kuli panggul beras. Kuli panggul beras di pasar itu tidak memiliki bos. Jadi mereka bekerja sebagai pekerja lepas yang selalu mencari pekerjaan ketika ada bongkar muat beras. Upah mereka pun berdasarkan jumlah karung yang mereka angkut.
Dan akhirnya Maman pun izin bergabung dengan grupnya Pak Ardi. Pak Ardi yang merupakan salah seorang pimpinan kuli panggul beras di sana, dan Pak Ardi memiliki beberapa anggota grup yang berjumlah sekitar 10 orang. Akhirnya Maman pun memulai pekerjaan barunya sebagai kuli panggul beras. Menjadi kuli panggul beras membutuhkan stamina yang sangat besar, terlebih ketika bongkar muat beras. Satu orang bisa saja membawa sekitar 50 karung beras. Karena memang Maman baru dan belum terbiasa melakukannya, tubuh Maman pun terasa sakit semua. Dan Maman menjadi olok-olokan kuli panggul yang lainnya. Dari dibilang lemah sampai dengan tidak diajaknya ketika ada orderan untuk bongkar muat beras. Dan akhirnya lama-kelamaan Maman pun menjadi sosok orang yang sangat akrab dengan bulian-bulian dari teman-temannya. Hampir setiap hari Maman mengalami hal itu. Namun ketika sampai di rumah, Maman tidak pernah memberitahukan kepada istrinya bahwa dia sering dibuli oleh kuli panggul yang lainnya. Maman tidak mau memberitahu istrinya dan tidak ingin membuat istrinya semakin kepikiran dan bersedih. Singkat cerita, pada suatu hari, grup dari Pak Ardi ini mendapatkan orderan untuk bongkar muat beras milik saudagar besar yaitu Pak Jaya. Dan Maman pun di sini tidak ketinggalan untuk mencari rezeki di sana. Namun sial bagi Maman. Ketika dia akan mendekati sebuah truk yang membawa beras milik Pak Jaya, rekan-rekan dari Maman ini mencegahnya untuk ikut dan berkata, "Orderan banyak kayak gini bukan buat orang yang lemah. Udah pulang aja lu sono." Dan mendengar hal itu Maman pun hanya bisa terdiam. Maman di sini tidak berani untuk melanjutkan langkahnya mendekati truk itu. Selain dikarenakan Maman masih tertegun dengan kalimat yang ia dengarkan, Maman pun takut dengan rekan-rekan kerjanya yang memiliki tubuh yang lebih besar dan jauh lebih kuat darinya. Dan akhirnya Maman pun di sini hanya bisa berdiri dari kejauhan menatapi rekan-rekannya yang bekerja. Maman pun terlihat sesekali merenung sambil meratapi kehidupannya yang begitu penuh dengan cobaan. Ternyata kejadian itu sempat terlihat oleh Pak Jaya. Pak Jaya yang pada awalnya acuh terhadap Maman mulai merasa simpati kepadanya. Dan ketika kegiatan bongkar muat sudah selesai dan para kuli panggul telah menerima upahnya, Pak Jaya memanggil Maman untuk masuk ke gudang berasnya. Di situ Pak Jaya berkata, "Kenapa kamu tidak ikut mengangkut beras? Kamu sakit?" Dan Maman pun menjawab, "Alhamdulillah Pak, saya sehat-sehat saja. Ya cuman tadi saya ada sedikit masalah dengan kaki saya." Dalih Maman. Dan Pak Jaya kembali berkata, "Oh, pantes saja. Ya udah, kalau besok ada bongkar muat beras lagi, kamu ikut ya." Dan Maman pun menjawab, "Baik Pak, saya akan ikut." Keesokan harinya ketika Maman mau mengangkut beras, kejadian yang sama pun terulang lagi. Dan mungkin hampir setiap hari Maman selalu disingkirkan oleh rekan-rekannya dalam mencari rezeki. Hingga akhirnya Pak Jaya pun menghampiri Maman dan kembali berkata, "Aku sudah tahu permasalahanmu, Man. Ketika aku tanya kenapa tidak ikut bekerja, bukannya kaki kamu yang sakit, tetapi karena kau dilarang oleh teman-temanmu kan? Aku sudah melihat semuanya. Bagaimana kamu bisa membawa uang untuk keluargamu di rumah, sedangkan kamu tidak bekerja sama sekali?"
Maman pun hanya terdiam mendengarkan Pak Jaya berbicara. Lalu Pak Jaya kembali berbicara. Kamu mau punya uang gak? Kamu mau kaya gak, Man? Maman pun kaget mendengar perkataan Pak Jaya dan hanya terdiam saking bingungnya. Lalu Pak Jaya kembali berkata, ayo jawab, kamu mau punya uang dan kaya raya gak, Man? Akhirnya Maman pun menjawab, kalau ditanya mau punya uang dan kaya raya, ya pasti saya jawabnya mau dong, Pak. Tapi bagaimana caranya, Pak? Dan Pak Jaya kembali berkata, gampang itu, Man. Kalau kamu tertarik, minggu depan kau ikut denganku. Akhirnya seminggu pun berlalu dan Maman pun memutuskan untuk ikut bersama dengan Pak Jaya. Maman pun sudah memberitahukan kepada Anita bahwa Maman mau ikut diajak oleh Pak Jaya mencari rezeki lebih. Dan Anita pun mengizinkannya dikarenakan selain tujuannya mencari rezeki, yang mengajak suaminya pergi itu ternyata adalah juragan beras yang sangat kaya raya. Akhirnya Maman pun pergi bersama dengan Pak Jaya. Maman dan Pak Jaya ini pergi keluar kota yang lumayan jauh dari Jakarta. Selama perjalanan, Maman pun diperlakukan selayaknya teman oleh Pak Jaya. Maman yang awalnya sangat canggung, lama-kelamaan menjadi terbiasa dan sudah mulai nyaman berbicara dengan Pak Jaya. Akhirnya mereka pun sampai di suatu rumah yang sangat jauh dari perkampungan sekitar dan seperti berada di tengah-tengah sebuah hutan. Di sana Pak Jaya memberhentikan mobilnya dan meminta Maman untuk turun dan masuk bersamanya ke dalam rumah itu. Di sini Maman merasa aneh. Kenapa di tengah-tengah hutan seperti ini ada rumah yang sangat bagus? Namun karena dia bersama dengan Pak Jaya dan Pak Jaya pun tenang-tenang saja untuk menuju rumah itu, akhirnya Maman pun mulai berani dan berjalan mengikuti Pak Jaya menuju rumah itu. Tanpa diduga ternyata dari dalam rumah itu keluar beberapa orang yang menyambut kehadiran Pak Jaya. Mereka menyambut Pak Jaya dengan ramah dan hangat. Maman pun mendapat sambutan yang sama seperti Pak Jaya. Dan orang-orang itu menyambut Maman seperti orang yang sudah kenal sejak lama. Mereka akhirnya sudah berada di dalam rumah itu. Di dalam rumah itu Pak Jaya dan Maman sudah ditunggu oleh seorang kakek tua di sana. Dan kakek tua itu berkata, "Jadi kau sudah datang, Jaya? Kau sudah bawakan pesananku?" Pak Jaya pun menjawab, "Aku sudah datang, Mbah, dan pesanan Mbah sudah aku bawakan." Kakek tua itu pun berkata, "Bagus, sekarang ambilkan segera untukku." Pak Jaya pun berkata, "Baik, Mbah, sudah kuturunkan dari mobil tadi dan sudah diterima oleh para abdi-abdinya Mbah." Dan kakek tua itu pun akhirnya pergi meninggalkan mereka. Dan di sini Maman pun akhirnya memberanikan diri bertanya kepada Pak Jaya, "Pak, sebenarnya kita di sini mau ngapain sih, Pak?" Dan Pak Jaya pun menjawab, "Sudah, kamu ikuti saja. Katanya kamu mau banyak uang dan kaya." Dan Maman hanya mengangguk menuruti perintah dari Pak Jaya. Tak selang beberapa lama, kakek tadi pun kembali ke hadapan mereka dan berkata, "Baiklah, kita mulai saja ya." Dan mereka pun akhirnya menuju ke ruangan tengah dari rumah itu. Di sana terdapat banyak sekali hal-hal yang berbau mistis.
Namun yang menjadi perhatian Maman adalah adanya sebuah lingkaran besar di lantai yang dikelilingi oleh lilin dan bunga. Lingkaran yang terdapat banyak gambar segitiga di dalamnya. Di sekeliling lingkaran itu banyak sekali lilin dan bunga-bunga. Selang beberapa waktu, Pak Jaya pun meminta Maman untuk mengganti baju dengan jubah putih yang telah disiapkan untuknya. Dan Maman pun berkata, "Pak, kita mau ngapain sih di sini? Saya mau diapain, Pak?" Lalu Pak Jaya menjawab, "Tenang saja, Man. Kamu gak akan diapa-apain. Kamu hanya perlu menjalani ritual saja seperti saya dulu. Katanya kamu mau jadi kaya. Sudah, kamu ikuti saja acaranya," tambah Pak Jaya. Setelah mengganti baju, Maman diminta untuk masuk ke tengah-tengah lingkaran itu dan merebahkan badannya di sana. Sebelum merebahkan badannya, mata Maman pun ditutup dengan selembar kain hitam yang dilapisi dengan selembar kain putih. Para abdi pun meminta Maman untuk tenang dan santai. Dan mereka pun izin untuk menggunting sedikit rambut Maman dan mengambil darah Maman. Dan Maman pun akhirnya rebahan di tengah-tengah lingkaran itu. Si kakek yang tadinya duduk di kursi mulai berdiri mendekati lingkaran itu. Setelah dekat dengan lingkaran itu, si kakek pun dengan segera membacakan mantra-mantra. Selang beberapa waktu, ritual itu pun selesai dan Maman pun diminta segera keluar dari lingkaran itu. Setelah ritual selesai, Maman bertanya kepada Pak Jaya, "Pak, ritual apa yang baru saja kita lakukan tadi?" Dan Pak Jaya menjawab, "Itu adalah ritual untuk membuatmu segera mendapatkan kekayaan dan kesuksesan." Mendengar itu pun Maman merasa tenang dan berterima kasih kepada Pak Jaya. Dan akhirnya mereka pamit pulang kepada si kakek. Singkat cerita, setelah melakukan ritual, kehidupan Maman pun berubah 180 derajat. Hidup Maman sudah lebih mapan dari sebelumnya. Saat ini Maman bekerja di sebuah perusahaan beras milik Pak Jaya dan posisi Maman pada saat itu adalah kepala gudang. Namun semenjak dari ritual tersebut, di sini Maman sering mengalami gangguan-gangguan aneh. Maman mulai sering melihat makhluk gaib hampir di setiap tempat yang ia datangi. Tak pernah lepas Maman selalu dijumpai makhluk-makhluk gaib itu. Dari mulai kuntilanak sampai dengan makhluk gaib yang lainnya. Maman pun juga sering mencium aroma bunga melati yang sangat wangi. Bahkan ketika dia berada di tempat yang bau sekalipun. Dan Maman pun akhirnya menceritakan hal ini kepada Anita. Dan Anita pun hanya berkata, mungkin para makhluk gaib itu hanya ingin menampakkan dirinya saja kepada kamu. Tidak hanya sampai di situ, Maman pun sering sekali mendengar suara-suara aneh di sekitar rumahnya. Karena hal-hal tersebutlah akhirnya Maman pun tidak betah tinggal di rumahnya dan lebih memilih menghabiskan waktunya di tempat Maman bekerja yang tidak lain adalah gudang beras milik Pak Jaya. Seiring berjalannya waktu, karena seringnya Maman ini mengalami hal-hal aneh, membuat dirinya semakin ketakutan. Dan sering sekali Maman ini berhalusinasi melihat makhluk gaib itu di tengah keramaian. Jadi singkat cerita, pada suatu hari
Ketika Maman sedang berada di gudang beras Pak Jaya, tiba-tiba saja Maman dijumpai oleh sesosok makhluk yang sangat menyeramkan. Makhluk yang berbeda dari makhluk yang sering dia jumpai, dan mungkin ini adalah makhluk yang paling menyeramkan yang pernah Maman lihat. Makhluk tersebut semakin mendekati Maman dan Maman pun langsung berlari meninggalkan makhluk tersebut. Namun naas bagi Maman, ketika hendak menaiki karung-karung beras itu, Maman pun tergelincir dan terjatuh. Maman terjatuh dengan posisi karung-karung beras menimpa dirinya. Dan akhirnya Maman meninggal dunia dengan darah yang penuh berceceran di gudang beras tersebut. Setelah kejadian Maman meninggal dunia di dalam gudang beras itu, usaha dari Pak Jaya ini semakin maju dan Pak Jaya semakin kaya raya. Dan ternyata di sini Maman adalah sebagai tumbal pesugihan yang dilakukan oleh Pak Jaya. Ritual yang pernah Maman lakukan pada waktu itu bukan ritual pesugihan yang akan dilakukan oleh Maman. Namun ritual itu dilakukan adalah ritual untuk menumbalkan Maman yang dilakukan oleh Pak Jaya. Maman di sini adalah sosok orang yang sangat baik, lugu, jujur, pekerja keras, dan sangat sayang sama keluarganya. Namun nasib baik tidak menghampiri dirinya hingga akhirnya Maman meninggal dengan cara yang sangat mengenaskan. Dan akhirnya jenazah Maman pun dibawa pulang ke kampung halaman dan dimakamkan dengan sebaik-baiknya. Sampai di sini kisah yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan kisah ini dapat mengambil pelajaran dari kisah yang saya sampaikan barusan. Buat teman-teman yang baru bergabung dan belum subscribe channel saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, jangan lupa di share ke media sosial teman-teman lainnya. Buat teman-teman yang ingin menyampaikan kisah-kisah misteri yang pernah teman-teman alami, teman-teman boleh kirim ke DM Instagram saya. Instagramnya saya sematkan di atas. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.